Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan uji materi tentang masa jabatan presiden yang diajukan oleh pemohon Herifudin Daulay. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material yang diajukan pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan ini serupa dengan putusan MK sebelumnya, sehingga MK masih belum mengubah pendiriannya atas norma pada pasal tersebut. Putusan ini juga menyatakan bahwa maksimal masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah tetap selama 2 periode. Pasal 509 huruf A dan B. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambah Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pemilu 2024 menjadi momentum bagi Partai Golkar untuk merebut kemenangan lantaran partai berlambang pohon beringin itu sudah menunjukkan beberapa bukti dengan sejumlah partai politik yang telah berkomunikasi dengan Partai Golkar. Airlangga pun optimis target di pemilu nanti bisa tercapai. Golkar selalu berada di tengah, selalu berada dalam pembangunan, selalu berada dalam pemerintahan. Nah itu mungkin berbeda dengan partai-partai yang lain. Golkar terbuka, Golkar berbasis meritokrasi, dan Golkar artinya seluruhnya berproses berdasarkan tata tertib dan ADART organisasi. Dan kita harus membuat pemilu itu sebagai pesta rakyat. Jangan membuat rakyat menjadi tegang. Apalagi kalau rakyat tegang, dunia internasional lebih tegang lagi kan gitu. Tapi kalau ini sebuah pesta rakyat, maka tentunya pemilihan umum itu menjadi sebuah proses yang 5 tahunan. Nah dengan demikian kita akan smooth sailing. Ya pada prinsipnya tentu kita harus mengawal agar proses demokrasi ini berjalan secara baik. Dan kedua, kita harus juga menghormati perundang-undangan yang sedang berlaku dan kesepakatan tentang itu. Nah tentu ini yang kita jahit untuk diperjuangkan bersama. Antar Golkar dan PKB kan pasti terbuka juga. Jadi secara terbuka dan tentu ada agenda bersama. Agenda bersama menjamin bahwa pemilu ini dilaksanakan secara terbuka juga. Karena pembicaraan terbuka, pemilu juga terbuka. Nah ini kan kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama ini yang perlu kita perjuangkan sebelum pemilu ini dilaksanakan. Kita kan prinsipnya Golkar itu kan bersama kita putuskan. Kalau kita sudah putuskan, yang lain belum masuk, berarti yang lain kita tinggal. Nah sedangkan kita ingin membuat koalisi yang kuat untuk